Cara menulis nota sewa mobil dan motor yang ada surat perjanjiannya. Oke teman-teman, welcome back in our channel. Pada kesempatan video kali ini temanya adalah bagaimana menulis nota sewa mobil dan motor yang ada syarat perjanjiannya. Barangkali video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru mau buka usaha rental. Kita akan mengupas tuntas di sini ya. Untuk notanya seperti ini punya kami ya. Seperti ini. Oke guys, inilah nota untuk NBN Fortuner Rental Mobil dan Motor ya. Di sini kami akan sharing bagaimana cara menulis nota yang ada surat perjanjiannya. Oke teman-teman, di bagian pertama yaitu ada kolom data penyewa ya. Data penyewa itu berisi tentang namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian nomor KTP atau SIM atau KTM, kemudian nomor telepon atau nomor WA-nya berapa, kemudian jenis kendaraan yang disewa, misalkan expander ya. Kemudian ada nomor polisinya ya. Kemudian warna kendaraan ya. Kemudian lama pemakaian. Kemudian berikutnya ada tanggal sewa ya, tanggal berapa dia sewa, misalkan tanggal 19 ya kan, jamnya misalkan jam 9 pagi, berarti kalau 24 jam besok pulang tanggal 20 jam 9 pagi. Kemudian tujuannya ya, tujuannya jangan lupa dalam kota atau keluar kota karena ketentuan dan harganya berbeda ya. Misalkan dalam kota berarti sekitaran DIY saja ya. Kemudian harganya. Kemudian overtime ya. Untuk overtime itu untuk mobil dikenakan tambahan biaya 25.000 dan untuk motor 15.000 per jam. Jika lebih dari 3 jam maka akan kita hitung 1 hari penuh. Oke teman-teman. Kemudian uang muka. Uang muka biasanya yaitu ketika memesan mobil, dia akan memberikan uang muka atau DP supaya kendaraan tidak dipesan oleh orang lain. Kemudian sisa pelunasannya itu ketika kita mengantarkan kendaraannya untuk dipakai atau mengambilnya ke garasi kami, maka kekurangannya akan dilunasi ya. Kemudian jumlahnya total ya. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah syarat dan jaminannya ya. Untuk syaratnya biasanya itu meninggalkan 3 ID ya, asli semua teman-teman, bukan fotokopi. Yaitu bisa KTP ya, EKTP ya, kemudian SIM C, KTM ya, motor dan STNK-nya atau kartu pegawai ya. Kemudian ada NPWP, KK, KIS, BPJS atau buku nikah. Kemudian di kolom berikutnya yaitu ada di sini ada kolom untuk bensin ya. Ini masih ada berapa bar bensinnya, misalkan masih ada 2 berarti kita coret di posisi 2 ya. Kemudian besok ketika mengembalikan harus di posisi yang sama 2, jika enggak maka akan dikenakan tambahan biaya. Kemudian yang berikutnya adalah kita cek fisik kendaraannya ya, bagian depan, belakang dan samping ya, seperti itu. Jadi misalkan di situ ada apa namanya luka ya, tergores, kita centang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah isi perjanjiannya ya. Isi perjanjiannya yaitu kurang lebih seperti ini ya.
Yang pertama, kendaraan sewa tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Yang kedua, kendaraan sewa tidak boleh dijadikan jaminan gede dengan tujuan apapun kepada pihak manapun. Yang ketiga, perpanjangan waktu sewa harus minim konfirmasi 3 jam sebelum waktu habis ya. Jika overtime akan dikenakan tambahan untuk mobil Rp25.000 per jam dan untuk motor Rp15.000 per jam ya. Kemudian jika lebih dari 3 jam maka dihitung 1 hari. Yang ketiga, perpanjangan waktu harus konfirmasi 3 jam sebelumnya. Yang keempat, untuk sewa mingguan atau bulanan, perpanjangan waktu harus menghadirkan kendaraan tersebut untuk dilakukan pengecekan fisik dan servis ya. Kemudian yang kelima, apabila ada sesuatu kejanggalan dalam pemakaian kendaraan sewa atau pembayaran, maka pemilik kendaraan sewa berhak mengambil kendaraan tersebut. Yang keenam, pengambilan kendaraan sewa harus dalam keadaan seperti pada saat didatangkannya checklist dan surat-surat tanda terima kendaraan. Yang ketujuh, penyewa dilarang menggunakan kendaraan tersebut untuk A. mengangkut atau membawa barang terlarang dan atau untuk satu tindakan kejahatan ya, tidak diperkenankan ya. Kemudian dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain dan atau dipergunakan oleh pihak lain. Yang C, apabila penyewa melanggar salah satu pasal ini 7A dan B, maka Fortuner Rental berhak untuk mengambil kembali menarik kendaraan tersebut dari pihak manapun dengan sebagai risiko hukumannya ya. Kemudian biaya sewa kendaraan tetap dibayar menjadi tanggung jawab penyewa. Yang kedelapan, jika terjadi pelanggaran hukum oleh penyewa sehingga kendaraan disita oleh pihak berwajib dan atau pihak yang lain, maka selama kendaraan tersebut berada di pihak berwajib maka biaya sewa kendaraan tetap dibayar menjadi tanggung jawab penyewa. Sungguh biaya pengurusan pengambilan kendaraan tersebut sampai selesai menjadi tanggung jawab penyewa. 8. Jika terjadi kerusakan kendaraan yang diakibatkan oleh penyewa, maka biaya perbaikan kendaraan sampai selesai atau seperti semula menjadi tanggung jawab penyewa. Selama kendaraan berada di bengkel ya, biaya sewa kendaraan tetap berjalan dan menjadi tanggung jawab penyewa. Yang ke-10, kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab penuh penyewa dan wajib membayar tunai kepada pihak pemilik rental ya, sebesar nilai kendaraan tersebut. Oke. Kemudian yang ke-11, apabila dalam waktu 5 hari ya masa sewa terakhir penyewa tidak dapat mengembalikan fisik kendaraan utuh seperti semula atau tidak melunasi uang sewa kendaraan, maka melalui perjanjian ini penyewa berhak dan berwenang ya, mempunyai kuasa penuh untuk langsung ambil alih atau menjual aset pemilik penyewa dan atau perjanjian sebesar nilai kerugian yang dialami kami ya.
Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur di kemudian hari. Ya, kemudian tanda tangan, di sana ada penyewa, ya, penjamin jika ada, dan pemilik kendaraan. Demikianlah tadi bagaimana cara menulis nota sewa mobil dan motor yang ada surat perjanjiannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.